Batman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah berkat limpahan karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan waktu luang kepada kita, sehingga dengan takdir dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan orang-orang yang mencintai sunnah beliau hingga akhir zaman. Sampai sini kalau tidak salah. Baik, kemarin kita sudah masuk dan sudah kita jelaskan sedikit tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar lailatal badri. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar lailatal badri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian satarawna rabbakum, benar-benar akan melihat Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kama tarawna hadzal qamar lailatal badri, sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Saya mau tanya nih, kita nanti melihat Allah seperti bulan purnama? Enggak. Maksudnya seperti bulan purnama apa? Jelasnya. Ini hadis ini bukan berarti menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan bulan purnama, tapi menyamakan jelasnya nanti kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kama tarawna hadzal qamar lailatal badri, sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Kemudian dalam hadis kata Nabi, la tudamu fi ru'yatihi, kalian nanti melihat Allah Subhanahu wa taala, la tudamu fi ru'yatihi, tidak berdesak-desakan saking jelasnya. Fa in istata'tum an la taghlabu ala salatin qabla tulu'il fajri wa ala qabla ghurubiha faf'al. Kalau kalian mampu untuk istiqomah, untuk tidak meninggalkan dua salat, apa itu? Salat asar dan salat subuh. Ya. Baik. Kemarin juga sudah sempat kita jelaskan, para ulama kita, mereka ijma, mereka telah sepakat bahwasanya nanti pada hari kiamat, ya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka berselisih pendapat, ini tentang apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di dunia melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi perselisihan pendapat, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ke Sidratul Muntaha, ketika menerima perintah salat, nanti akan kita baca, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat Allah Subhanahu wa taala tidak? Ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Nabi SAW tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan Nabi SAW melihat, ya, dengan batinnya. Nah, ini terjadi khilaf
terjadi perbedaan pendapat di antara kalangan para ulama. Enggak licin jam. Keyakinan kita tentang melihat Allah Subhanahu wa taala, tentang melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kalau ahlu sunnah wal jamaah, apa itu? Allah Subhanahu wa taala yura fi jihatil ulu. Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat bisa dilihat fi jihatil ulu. Apa jihatil ulu? Arah yang tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas langit. Beda dengan Asy'ariyah. Beda dengan kelompok Asy'ariyah atau kelompok yang mereka menyandarkan diri kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kata mereka Allah yura, Allah itu bisa dilihat, walakin laisa fi jihah. Mereka tidak meyakini Allah itu tinggi di atas. Baik, kita baca ini ya. Ahlu sunnah, siapa ahlu sunnah nih? Kenapa disebut ahlu sunnah? Karena mereka berpegang dengan sunnah. Setiap keyakinan yang mereka yakini, setiap ibadah yang mereka lakukan selalu menyandarkan kepada sunnah. Maka mereka disebut ahli sunnah, atau orang-orang yang berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam menetapkan masalah akidah ini ada dua saja, dua aja dalil. Imma dalilnya itu datang dari sunnah atau hadis, atau datang dari Al-Quranul Karim. Tidak menerima mimpi, ya, tidak terima apa? Mimpi. Apalagi mimpi tersebut bukan mimpi para nabi dan rasul. Nah, intinya ahlu sunnah itu adalah orang-orang yang berpegang kepada sunnah, atau nama lain daripada mereka itu al-jamaah. Nama lain daripada mereka apa? Al-jamaah. Ketika Nabi SAW menyebutkan wa anna hadhil ummah sataftariku ala 73 firqah kulluhum finnar, ya, wa anna hadhil ummah, sesungguhnya umat ini yaitu umat Islam sataftariku ala 73 firqah, akan terpecah menjadi 73 golongan, terpecah menjadi 73 kelompok. Kulluhum finnar, kata Nabi, semuanya mereka terancam dengan neraka illa firqatan wahidat, kecuali yang satu saja. Apa kata Nabi? Dalam riwayat yang disebutkan al-jamaah. Jadi yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, mereka disebut dengan apa? Al-jamaah. Siapa tuh al-jamaah? Dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud. Kata beliau, al-jama'atu ma wafaqa al-haqqu wa in kunta wahdah. Itu jawaban dari Ibnu Mas'ud. Kata beliau, yang dimaksud dengan al-jamaah, yang selamat dalam hadis ini, kata beliau, ma wafaqa al-haq, siapa yang cocok dengan kebenaran, amalannya cocok dengan sunnah, akidahnya cocok dengan sunnah, ibadahnya cocok dengan Al-Quran, akidahnya cocok dengan Al-Quran, maka mereka disebut dengan al-jamaah. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, wa in kunta wahdah, walaupun engkau berada sendirian di tempat itu, maka kamu adalah jamaah. Nah, dalam hadis ini juga menyebutkan bahwasannya banyaknya orang yang mengamalkan satu amalan bukan serta merta bisa jadikan sebagai standar sebuah kebenaran. Banyaknya orang yang mengamalkan satu amalan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya manusia yang mengamal, tidak serta-merta lalu kita mengatakan orang tersebut berada di atas kebenaran. Sampai kapan? Sampai amalan tersebut dicocokkan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penilaian yang sangat fair, artinya penilaian yang sangat adil. Jadi bukan dipantau banyaknya manusia ngamal, yang dipantau sejauh mana amalan tersebut dekat dengan sunnah, sejauh mana amalan tersebut dekat dengan Al-Quranul Karim. Itu yang dikatakan al-jamaah, walaupun dia sendirian. Karena jamaah itu kan secara bahasa, kalau kita dikatakan sholat berjamaah, ikut ya, jumlahnya dua, minimal dua.
Kalau kita ikut sholat berjamaah itu kan dua ikut. Itu sudah dikatakan jamaah namanya. Ya, ada Ibnu Mas'ud menjelaskan wa in kunta wahdah, walaupun kamu dalam keadaan sendirian di tempat tersebut, kamu tetap dikatakan al-jamaah yang selamat yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan catatan amalan tersebut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ahlu Sunnah menetapkan adanya ru'yah. Ru'yah artinya apa ya? Melihat. Segala. Ru'yah ini dalam bahasa Arab tahu, dan dia mungkin pernah dengar ru'yatul hilal. Apa itu kalau sepina Ramadan? Melihat bulan. Jadi ru'yah itu secara bahasa artinya melihat, dari kalimat ro'a yaro dalam bahasa Arabnya, ro'a yaro, ru'yatan. Ru'yatan artinya melihat. Nah, ahlu sunnah wal jamaah menetapkan adanya melihat. Maksudnya mereka menetapkan, mereka meyakini adanya melihat Tuhan nanti pada hari kiamat. Karena orang-orang kafir tidak akan melihat Allah. Apa dalilnya kemarin? Surah apa ya Pak? Surah Al-Mutaffifin apa bunyinya? Aduh, ngeblank dong tuh yang muda. Apa ya? Ada yang ingat nggak surah Al-Mutaffifin? Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwasanya nanti orang-orang kafir dihijab. Orang-orang kafir dihijab artinya mereka ditutup penglihatan mereka, tidak bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Mutaffifin 15. Apa bunyinya Pak? Masih ingat tak? Inna apa? Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjub. Ya, kalla, lupa agak ayat itu. Kalla, sesungguhnya benar sesungguhnya an rabbihim, mereka akan lamahjubun, artinya akan ditutup dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita jelaskan, ayat ini tidak ada menyebutkan bahwasanya orang mukmin melihat Allah. Masih ingat? Kenapa mereka para ulama berdalil dengan ayat itu? Mafhum mukhalafah. Apa itu mafhum mukhalafah? Kebalikan daripada ayat itu. Ayat itu mengatakan bahwasanya orang munafik, orang-orang kafir nanti pada hari kiamat mahjubun. Mereka ditutup, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman kebalikan daripada ayat ini, orang-orang mukmin nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ahlu sunnah menetapkan adanya ru'yah sekaligus menetapkan sifat ulu. Nah, banyak istilah baru. Ulu ini artinya apa? Ulu ini artinya tinggi. Karena makna daripada Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di atas aras, itu artinya irtafa'a 'ala. Irtafa'a artinya tinggi di atas. Ya, tinggi di atas. Kata mereka, kaum mukminin benar-benar akan melihat Rabb mereka pada arah atas. Ini dalil menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Allah bukan di mana-mana. Allah tidak di kiri, Allah tidak di kanan, Allah tidak di belakang, Allah tidak di depan. Allah tinggi di atas. Karena sesuatu yang mulia itu memang di atas. Sesuatu yang mulia itu apa tempatnya? Di atas. Karena kita melihat rembulan pada arah atas kita. Ini tadi sebagaimana hadis tadi. Baik. Adapun persoalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat Rabb-nya, maka keterangannya diriwayatkan secara sahih dari beliau. Keterangan bahwasanya Nabi SAW pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini nanti yang dimaksud melihat di sini adalah melihat secara batin.
Ya, bukan melihat langsung Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kalau di akhirat iya. Kalau di surga ya, karena di surga di antara kenikmatan yang puncak kenikmatan penghuni surga adalah melihat Allah. Kita harus yakin itu. Ya, puncak segala kenikmatan itu ada bidadarinya, ada makanan-makanan yang kita mau segala macam, semuanya ada di sana. Nah, puncak dari segala kenikmatan itu adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimasalahkan di sini, yang dibicarakan di sini adalah melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ini yang dikhilafkan para ulama. Ini yang dipersisihkan mereka. Hadisnya diriwayatkan dari Qatadah dari Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab beliau Musnadnya. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di kitab As-Sunnah, dan oleh selain mereka dari sahabat Ibnu Abbas. Dari sahabat siapa? Ibnu Abbas. Ia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ra'aitu Rabbi." Ini sabda Nabi SAW. Ra'aitu Rabbi, saya melihat Tuhanku. Cuman ini masih ihtimal maknanya. Nabi menyebutkan saya melihat Tuhanku, saya melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud Nabi itu melihat Allah itu ketika di dunia atau di akhirat, atau melihat dengan mata batinnya. Ini belum pasti karena kalimat Nabi lagi apa? Lagi umum namanya. Lagi umum. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakam bin Aban dari Ikrimah. Ikrimah siapa? Ikrimah bin Abu Jahal. Berarti anaknya siapa nih? Anaknya Abu Jahal. Anak Abu Jahal masuk Islam, namanya Ikrimah. Nah, namanya apa? Ikrimah. Dari Ibnu Abbas. Nah, Abbas ini terkenal ya. Ini sangat terkenal sekali Ibnu Abbas. Beliau masih kecil loh. Ketika menemani Nabi SAW, pernah beliau ikut sholat bersama Nabi. Ya, sholat malam beliau. Ya, lagi halus. Bahkan beliau termasuk orang yang didoakan oleh Nabi, sering kita sampaikan. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu doa Nabi SAW kepada Ibnu Abbas. Allahumma faqihu fid din, wahai Allah, fakihkan, berikan pemahaman Ibnu Abbas ini dalam masalah agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia tentang tafsir. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asyim dalam kitabnya As-Sunnah, Al-Imam Tirmidzi dan An-Nasa'i dari sahabat Ibnu Abbas. Ini ada nama-nama ahlul hadis Pak di sini Pak. Ada Imam Tirmidzi, ada Imam An-Nasa'i dari sahabat Ibnu Abbas. Kata Nabi SAW, Ra'a Muhammadun Rabbah. Ini disebut dengan ruwatul hadis. Disebut dengan periwayat perawi hadis. Dari fulan dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW. Itu namanya jalan. Ini yang membedakan antara kita dengan orang-orang non-muslim, orang-orang Yahudi dan Nasr. Jadi ada jalannya. Maka sama ilmu ini juga harus ada sanadnya Pak, harus ada jalan. Duan belajar dengan siapa, guru Duan belajar dengan siapa, belajar dengan siapa, ketemu nanti ya. Ini namanya sanad. Nah, kalau belajar cuma dari YouTube kutip. Jadi nanti fulan an YouTube. Ya kan? Fulan an YouTube. Boleh enggak belajar dari YouTube, Pak? Pun enggak wani jawab. Boleh enggak belajar? Kita kan mantau YouTube. Boleh. Yang enggak boleh itu menyandarkan 100% dari YouTube. Belajar dari YouTube, dari awal dasar-dasar ilmu semua dari YouTube semua. Tidak pernah duduk talaki dengan guru. Itu yang tidak boleh. Adapun untuk nambah tidak masalah. Lalu Ikrimah bertanya kepada Ibnu Abbas, bukankah Allah berfirman? Jadi kata Ibnu Abbas di atas nih kan, kalau kita perhatikan fokus nih, kata Ibnu Abbas, Ra'a Muhammadun Rabbahu. Muhammad SAW telah melihat
Tuhannya. Terus dibantah sama Ikrimah. Kata Ikrimah, bertanya kepada Ibnu, bukankah ayat bertentangan dengan ayat Al-Quran ini? Kata ya udah. Kalau melihat, maksudnya Nabi SAW melihat Tuhan gitu, melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kata beliau bawakan ini Pak, surah Al-An'am ayat yang ke-6. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Kata Ikrimah, Ibnu Abbas modah Nabi Muhammad SAW melihat Tuhannya. Tidakkah bertentangan dengan ayat ini? Kata Ikrimah. Apa itu? Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat melihat segala penglihatan itu. Allah tidak bisa dicapai oleh mata. Maksudnya apa Pak? Disebutkan oleh para ulama, maksudnya ketika di dunia. Ketika di dunia memang tidak bisa. Antum ingat cerita Nabi Musa di gunung, ketika ia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diperlihatkan di dunia, untuk dipantau, memperlihatkan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan dirinya kemana? Ke gunung. Lalu gunung hancur, kemudian Musa pingsan. Kemudian dia istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahwasanya maksud dari ayat ini itu di dunia, tidak bertentangan. Maksudnya melihat Allah nanti pada hari kiamat, tidak bertentangan. Ya. Kata Ibnu Abbas, celaka engkau, kata Ibnu Abbas. Hal itu terjadi apabila Allah menampakkan dirinya dengan cahayanya, yaitu memang cahayanya, dan beliau bersabda, 2 kali aku melihatnya. Ya, 2 kali aku melihatnya. Al-Imam At-Tirmidzi berkata, ini adalah hadis hasan gharib. Ini dalam ilmu hadis ya. Dari jalan ini diriwayatkan juga dari Ali bin Zaid, dari Yusuf bin Mihran, dari Ibnu Abbas. Jadi artinya melihat Nabi SAW kepada Rabbnya memang ada riwayatnya. Oleh karenanya di bab ini Imam Ahmad menyatakan, karena ada riwayatnya atau ada hadisnya, maka Imam Ahmad kata beliau, wal imanu bi ru'yati yaumal qiyamah kama ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam min al ahadits as-sihah wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbahu fa innahu ma'thurun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahihun rawahu Qatadatu an Ikrimata an Ibnu Abbas. Ya, dan mengimani tentang ru'yah, tadi ru'yah artinya melihat pada hari kiamat sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sejumlah hadis ya sahih, dan bahwasanya Nabi pernah melihat Rabbnya. Yang ini adalah riwayat dari Rasulullah SAW yang sahih. Diriwayatkan juga oleh Qatadah Ikrimah dari Ibnu Abbas. Dalam hadis yang lain, ra'aitu Rabbi fi ahsani surah. Kata Nabi SAW, aku pernah melihat Tuhanku dengan penampakan yang paling indah. Ya. Hanya saja apakah apakah ini melihat dengan mata kepala atau melihat dengan mata hati? Apakah dalam keadaan sadar atau dalam keadaan mimpi? Nah, ini yang diperdebatkan oleh para ulama. Adapun di malam peristiwa Isra dan Mi'raj, nah, ini ada ceritanya, sering kita dengar. Tatkala Nabi SAW diperjalankan dari Mekah menuju Baitul Maqdis, lalu beliau dinaikkan ke langit. Saya mau tanya, beliau SAW ketika diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke Sidratul Muntaha, ruhnya atau dengan jasadnya, Pak? Jasadnya saja atau ruhnya diam? Nah, ini pun dipermasalahkan oleh para ulama. Ya. Pendapat yang paling kuat, Nabi SAW diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala jasad dengan ruhnya sekalian. Tidak terdudi macam dalam TV dia, buat nang bayang macam dalam TV ya. Yang bisa tahu keluar roh dia. Kita ini kan karena banyak nonton TV, jadi terpengaruh gitu. Dia nabiyak buat coba, nabiyak. Paling golak ya kalau dengan hantu ngapain? Karena dah mantau hantu. Bila kita hawa umur hidup kita tidak pernah jadi hantu.
Apa yang golak? Golak ada hantu, Pak. Di mana yang mantap? Dalam TV ada hantu mah jepuk. Ini hati-hati tontonannya. Apalagi tontonan film-film yang banyak sihir segala macam, banyak kesyirikan. Tidak usah dibawa dengan anak-anak kita. Ya, tidak usah dibawa dengan anak-anak. Jadi yang benar Nabi SAW diangkat dengan ruh dan jasadnya sekaligus. Ya. Apa surah Al-Isra pertama ayatnya apa? Itu disebutkan abdun. Menjalan abdun itu kata para ulama itu jasad dengan ruhnya. Ini pendapat yang paling kuat. Lalu beliau dinaikkan ke langit melewati 7 tingkatan. Nabi SAW itu. Nih beliau nih mau ke langit mau kemana Pak? Ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang jadi masalahnya apakah Nabi melihat atau enggak? Itu yang dipermasalahkan. Kalau Allah ke atasnya Allah berbicara, Nabi SAW berbicara dengan Allah, iya. Makanya para sahabat itu sampai Sidak bertanya karena udah saking dekatnya Nabi SAW dengan Allah. Apa pertanyaan Sidak? Hal ra'aita rabbak? Apakah engkau ya Rasulullah melihat Allah? Kenapa mereka timbul pertanyaan sahabat itu kenapa? Karena Nabi SAW ketika itu sudah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, udah dampit dengan Allah gitu. Maka sampai muncul pertanyaan itu. Ya, sampai muncul pertanyaan itu. Lalu beliau dinaikkan ke langit melewati 7 tingkatan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya langit itu ada 7 tingkatan. Menyaksikan para nabi di setiap tingkatannya, ketemu dengan para nabi, yakni beliau melihat Nabi Adam, alaihissalatu wassalam di tingkatan pertama, melihat Nabi Adam. Lalu melihat Nabi Yahya di tingkatan kedua bersama Nabi Isa. Saya mau tanya apa? Nabi Isa ini sudah mati, meninggal dunia atau masih hidup? Masih hidup. Ya, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti pada hari kiamat turun lagi. Ya, ini keyakinan kita. Keyakinan orang Muslim itu bahwasanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah masih hidup. Makanya kemarin pernah Anda tanya kan, siapa sahabat Nabi yang masih hidup sampai sekarang? Pernah jebak kan deh? Karena arti sahabat apa ya? Kan man laqiyan Nabi SAW, siapa yang ketemu dengan Nabi, mu'min bihi, kemudian beriman kepada Nabi, wa mata ala dzalika, kemudian meninggal dunia di atas keimanan. Nabi Isa ketemu dengan Nabi SAW, ketemu. Beriman dengan Nabi SAW, beriman. Beliau nanti turun pada hari kiamat baik ajaran baru atau ikut dengan ajaran Nabi SAW? Ikut ajaran Nabi SAW. Kemudian setelah itu meninggal dunia. Berarti ta'rif sahabat masuk beliau itu. Nabi Isa alaihissalatu. Udah kebayang deh seorang Nabi SAW diangkat oleh Allah ketemu dengan para Nabi zaman dulu. Ya. Makanya para sahabat itu, Pak, iman mereka itu kuat. Kenapa? Di antara karena mereka melihat langsung mukjizatnya Nabi SAW. Tapi di akhir zaman ini orang akan dapat pahala banyak karena tidak mantau Nabi. Kita mantau Nabi tidak? Tidak ketemu dengan para sahabat, tapi kita beriman. Kita yakin adanya Nabi SAW. Ya, kita yakin kalau Nabi ke Sidratul Muntaha. Kita yakin adanya surga. Kita yakin adanya neraka. Tapi kita tidak pernah melihat. Para sahabat zaman dulu mantau Pak, dari jemari-jemari Nabi SAW itu keluar air. Mantau tidak mukjizat Nabi SAW ketika di depan mereka makanan yang sudah sedikit berubah menjadi banyak. Jadi melihat langsung mukjizat Rasulullah SAW. Makanya keimanan mereka luar biasa, Pak. Mereka siap mati untuk agama Islam. Kalau kita itu satu lagi ragu, mati tidak mati. Sekarang tuh kita tidak berjuang untuk itu, Pak. Kita berjuang bagaimana kita memperbaiki diri kita. Itu saja. Berjuang untuk bangun subuh, untuk ke masjid, untuk melaksanakan sholat berjamaah. Itu saja yang kita perjuangkan. Allah tidak minta kita satu mengangkat senjata, ya, kemudian kita perang, tidak minta ya, Pak. Nah, sering saya sampaikan jihad itu di sini tidak ada.
Yang ada di sini ada jihad ilmu, ada jihad melawan diri sendiri, melihat apa yang jihad apa namanya, agar kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Lalu beliau ketemu dengan Nabi Yusuf di tingkat yang ketiga. Ini kalau perayaan Isra dan Mi'raj sering disampaikan ya cerita ini. Lalu Nabi Idris di tingkat yang keempat, lalu Nabi Harun di tingkat yang kelima, lalu Nabi Musa di tingkat yang keenam, Nabi Ibrahim di tingkat yang ketujuh, dan beliau lalui 7 tingkat tersebut hingga mencapai sebuah tempat yang di situ terdengar suara pena sedang menulis. Ya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan beliau. Beliau ini siapa? Rasulullah SAW. Tanpa ada perantara. Ini. Maksudnya langsung. Ini nanti pada hari kiamat juga sama dengan kita. Nanti seorang mukmin itu akan diajak. Nanti ada babnya sendiri, Pak. Seorang mukmin akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayukallimullahu laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Kalian nanti pada hari kiamat benar-benar akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada penerjemah antara kalian dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendengar kalam Allah. Kalam Allah artinya apa kemarin? Firman Allah. Allah sebagaimana dahulu Nabi Musa mendengarkannya. Ya, sebagaimana dahulu Nabi Musa mendengarnya. Apa julukan Nabi Musa? Nabi Musa ada julukannya, Nabi Ibrahim ada julukannya. Nabi Ibrahim julukan beliau Khalilur Rahman, kekasih Allah. Juga Nabi SAW julukannya juga Khalilur Rahman. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ittakhadani khalilan wa ittakhadha Ibrahim khalilan. Ya, kata Nabi SAW, Allah telah menjadikan aku kekasih dan menjadikan Nabi Ibrahim itu kasih. Ada Nabi lain julukannya, Nabi Musa itu ada julukan khusus, Pak. Apa itu? Kalimullah. Kalimullah, apa itu? Orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya, Pak? Wa kallamallahu Musa taklima. Allah benar-benar sudah mengajak Musa berbicara. Dan di tempat yang sangat tinggi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 waktu melalui beliau. Ini di antara keutamaan salat. Ya. Tidak ada amalan yang langsung Nabi SAW langsung ke atas ke Sidratul Muntaha, langsung ketemu dengan Allah kecuali salat. Ini menunjukkan bahwasanya salat ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ya kalau mukminnya salat, kalau Islamnya salat. Untuk membedakan antara orang kafir dengan orang mukmin dengan apa? Salatnya. Awwalu ma yuhasibu al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali ya Allah akan hisab nanti pada hari kiamat tentang salat kita. Kalau salat kita baik, maka akan baik seluruhnya. Kalau salat kita buruk, maka akan buruk seluruhnya. Kemudian setelah Nabi SAW itu ketemu dengan para nabi di beberapa tingkat itu, kemudian beliau turun bersama kawannya Jibril. Oh biasa ya, kawan Nabi SAW siapa, Pak? Jibril. Malaikat Jibril kawan. Terus kalau dua satu ada yang bedah, Pak. Ada yang berkawan dan ketemu dengan malaikat Jibril. Percaya ada dua? Harus jangan dipercaya, percaya kalau dia pembohong. Kita harus yakin dan percaya kalau dia adalah seorang pendusta. Ini ngampung level tinggi, Pak, namanya. Kalau ngampung ada kira-kira, kalau bahasa kita kan hebat paman ngampung buat. Ya. Nah itu. Ada nih cerita kalau buat buka YouTube ada seorang yang bercerita begini, Pak. Jadi kalau kau nanti nak disiksa dalam kubur, sebut nama aku, maju kau. Konti manuknya apa nama? Malaikat muka nakir maluk kau konti, subhanallah. Ya hebat Allah bisa, hebat apa kau gitu. Ya. Baik, kita lanjutkan ceritanya.
Tatkala turun bersama Jibril, beliau melintasi Nabi Musa. Temu dengan Nabi Musa, lintang dengan Nabi Musa. Di langit yang ke-6 saya bertanya, apa yang Allah wajibkan atasmu? Nih. Apa yang Allah wajibkan atasmu? Kan Nabi SAW dah ke atas tuh. Kemudian turun kan, ditanya, apa yang Allah wajibkan? Nabi Musa itu tak pernah ya? Beliau menjawab, sholat 50 waktu. Kebayang tuan Pak kalau kita sholat 50 waktu. Boleh? Ada dapat nyangkol tuan, ada dapat kumat. Waktu itu mah sholat pun 50 waktu. Nangka 50 waktu Pak. 5 waktu kadang-kadang aku terudi kita. Subhanallah. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, 50 waktu. Silakan hitung dibagi 24 jam. Nampak ya, borok kan nyangkol, borok kan dureh segal dah. Masuk lagi waktu. Solat lagi, ajan lagi. Subhanallah. Nak niatin tu itu hidup rumah je kau. Itu saja Pak itu. Yang 5 waktu enggak ada yang protes Pak. Kau tu rumah ke masjid kona. Nisi kau jampe kona 5 waktu ke masjid. 5 waktu Pak diprotes. Gimana kalau 50 waktu? Ada nak duat tinggal dia. Yo jat 5 waktu bagi protes. Tumas ke masjid kau kona. Nisi empe kau ja. Duat nama nyaun ada apa ku ngemak kona duat tu dia. Kalau nak nyungkal lah. Nisi ku ngemak nasi duat tu ya. Anak aku tu nak di masjid kan ada apa yang penting ku nak ngemak nasi duat. Tapi bayam ya. Ya kau tahu ya. Usah jawab seperti itu. Ya biar mata nak ngantuk je. Musa pun berkata, kata Nabi Musa, kembali kepada Rabbmu untuk meminta keringanan. Kau pulang je rumah Joko. Minta keringanan bagi umatmu. Ada alasannya Nabi Musa ni Pak. Kata beliau apa? Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu menunaikan solat 50 waktu sehari semalam. Dah pulang lagi ke atas. Ya, tidak mampu. 50 waktu je kita ngasam satu 50 waktu je tidak mampu kita. Jadi timbul pertanyaan Pak, ini bolak-balik Nabi SAW, ngapain tak sekali aja Allah Allah? Ada ini muncul pertanyaan kan? Allah tidak tahukah kemampuan manusia? Allah tahu Pak, tahu dengan kita mampu cuma 5 waktu, ya pun jangan laba-laba terudi kan? Tapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala membuat Nabi sampai berulang-ulang kali ke atas begitu? Ini hikmahnya kata para ulama, menunjukkan agungnya solat. Biar kita manusia itu mikir, ternyata solat ini adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sampai dipulah macamnya. Kalau tidak dipulah sekali, kan cuma sekali jam Nabi kata seperti kan biasa-biasa aja minta solat, tidak sampai berulang kali, sampai tawar menawar. Ini bukan Allah tidak tahu. Ini mengajarkan kepada kita bahwa solat itu adalah sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat besar di dalam Islam. Bahkan muslim dan tidaknya seorang dipantau dari bagaimana dia menjaga solatnya. Kalau sekali ke atas, biasa aja kita kan. Itu Nabi sampai ulang-ulang ke atas. Beliau pun kembali sembari meminta pertimbangan Jibril. Tanya agam dengan Jibril beliau. Nanti menurut diri rumah juga. Kalau masa kita kan ya, langsung pulang ke atas. Kata Jibril, oh, tak apa-apa, kita ke atas lagi ke Jibril. Kan Jibril yang main. Maka kepada Rabbmu beliau meminta keringanan hingga dikurangi 10 waktu. Udah. Kau kali ke atas kurang sampai 10 waktu. 10 waktu pun tak sempat sahul beruntit. Lain kali. Dia sahul di 10 waktu pun tak sempat beruntit kau. Borok dah cek dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Solat lagi. Ya. Amai ujuk-ujuk lalu disim saya yang solat ke jadi. Nah di sejumlah riwayat disebutkan Allah mengurangi 5 waktu dan beliau pun kembali. Lalu Nabi Musa menyuruh beliau untuk kembali lagi 10. Nah angkat lagi kedon coba. Minta kurang lagi. Ya sehingga beliau bolak-balik ya antara Rabbnya dengan Nabi Musa. Jadi beliau sampai kepada Nabi Musa dan ia mengatakan, minta keringanan kepada Rabbmu, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu. Malah tu pahal Nabi Musa tu pada ayat. Jadi ada uli umat di kau tu minta lagi ke atas.
Musa kembali berkata, umatmu tidak akan mampu menunaikan sholat 30 waktu. Lalu ketika menjadi 20 waktu, Musa minta padanya lagi, umatmu tidak akan mampu menunaikan sholat 20 waktu. Lalu ketika menjadi 10, Musa kembali lagi, umatmu tidak akan mampu menunaikan sholat 10 waktu. Ini turun-turun 10. Di dalam sejumlah riwayat disebutkan bahwasanya pada saat beliau kembali, Allah meringankan menjadi 5 waktu. Ini yang menjadi syahid daripada pembahasan kita nih. Nabi SAW bolak-balik ke atas ketemu dengan Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala di atas. Ya maksudnya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala di atas, apa yang Nabi ke atas? Kalau umpamanya Allah di mana-mana, ada film Tuhan di mana-mana, dan ingat dulu di RCTI, ingat ini ngerusak ini. Tuhan di mana-mana. Ya. Sampailah menjadi 5 waktu, dan tatkala sudah diringankan menjadi 5 waktu, dah sampai 5 waktu, Musa nanya lagi dengan Nabi Muhammad SAW, apa yang Rabbmu wajibkan atasmu? Nabi SAW menjawab, Allah mewajibkan 5 waktu. Dah sampai ke 5 waktu itu kita tanya juga Nabi Musa. Nabi Musa pun berkata, kembali kepada Rabbmu, minta keringanan lagi. Dah sampai 5 deh, kata Nabi Musa, gitu pal Nabi Musa. Katas lagi ya Nabi Muhammad, katas lagi, minta keringanan lagi. Ya. Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu menunaikan 5 waktu. Dan Nabi Musa pun sebenarnya wanti-wanti, memang terbukti 5 waktu pun masih banyak kaum muslimin yang meninggalkan. Hanya fadlullah yu'tihi man yasha. Karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki bagi orang-orang yang mampu menjaga sholat tersebut. Sholat ini kan susah di awal. Kalau udah biasa tuh tidak ada beban. Kembali mintalah kepada Rabbmu keringanan, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu menunaikan sholat 5 waktu sehari semalam. Maka beliau pun berkata, aku sudah meminta kepada Rabbmu sampai aku merasa malu. Dah Nabi. Dan sampai ke malu, aku tuh ikut dengan Allah, minta keringanan terus sampai dari berapa puluh waktu sampai menjadi 5 waktu. Kata Nabi, aku ridho dan aku terima seketika ada seruan dari langit, sesungguhnya telah aku tuntaskan yang aku wajibkan. Dah aku tuntaskan yang aku wajibkan, kata Allah. Keputusanku tidak akan diubah, ya itu 5 menurut bilangan. Bilangannya 5 waktu, Pak. Namun 50 dalam timbangan ganjaran pahala. Ini diantara keistimewaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang ada amalan-amalan yang mereka lakukan, amalan tersebut ringan dan kecil menurut kita, menurut pandangan kita, tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya? Karena umat Nabi Muhammad itu umurnya pendek. Makanya kita itu diberi keistimewaan oleh Allah, ya, dengan amalan-amalan yang sedikit pahalanya besar. Coba 10 hari terakhir bulan Ramadan, ada satu malam yang Allah rahsiakan. Kalau kita itikaf itu, ya, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada orang yang beribadah 83 tahun. Makanya di antara hikmahnya, karena memang umat Nabi Muhammad SAW umurnya pendek. A'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja. Ini pun masih banyak yang tak sadar juga. Udah dipodah umur umatku tuh 60 sampai 70 tahun. Udah banyak juga mantau yang mati, nada sadar juga. Kok bisa macamnya deh? Iya, karena memang karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah paling tahu tentang hati manusia. Siapa yang benar-benar mau kembali kepada Allah dan siapa yang benar-benar tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau buat mantau ada yang 60 lagi nada tobat juga, ya itu karunia. Memang hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan hidayah. Kadang kita kan mikir pangan, mikir diri pun belum tentu
selamat. Baik, sudah sampai ke kesimpulan tadi ya. Bahwasanya cerita ini maksud dan tujuannya adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas. Nah, ini juga disebutkan di sini para ulama beda pendapat ya tentang bahwasanya Nabi SAW melihat Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Yang benar Nabi SAW na'am melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia tapi dengan mata batinnya, bukan dengan mata telanjang. Ya, bukan dengan mata kepalanya. Dengan mata kepala itu kesimpulannya nanti pada hari kiamat. Ada yang ditanya? Ini diantaranya yang kami bahas kemarin daurah di Pontianak. Tapi yang dibahas itu kenapa ada sebagian kaum muslimin yang nolak. Itu yang dibahas. Itu yang dikuliti beliau. Kenapa ada sebagian kaum muslimin mereka menolak Allah tinggi di atas. Itu dikuliti beliau dari awal. Rupanya mereka terpengaruh dengan pemahaman Aristoteles. Ya. Makanya mereka ada kaidah kata mereka apa? Taqdimul akli ala naqli, mengedepankan akal daripada nas. Kenapa? Karena akal itu sabit kata mereka. Kan kalau secara logika masuk ya. Akal itu sabit, akal tetap tidak bisa berubah, maka akal itu harus didahulukan daripada Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita terbalik Pak, harusnya akal yang sehat, akal yang cerdas itu lunak dalil. Walaupun terkadang itu tidak sesuai dengan akal kita, karena akal kita kadang belum tentu sampai. Tidak ada pertanyaannya. Insyaallah paham ya. Intinya nanti pada hari kiamat kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Di dunia tidak bisa. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.